Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pemrograman robotika di tepat jam 8. Tadi saya perhatikan sudah ada beberapa yang login sebelum jam 8. Terima kasih sudah tepat waktu. Sudah ada 17 orang. Sebentar, saya lihat dulu ya. Sambil kita sapa, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Ada Muhammad Hasanuddin Wahid, Eva Erianto, ada Fatayla, Gus Miftah, Surya, kemudian Surya ada, kemudian Edo Dwinovian, Muhammad Hasbi, Anissa, Muhammad Fahri, Martinus Rombi. Oh ya, ini kayak calon wali kota ya Martinus, siapa Martinus? Kemudian Setiawan Nafisa Haris, Siska Minati Adi, Nurjannah, Ahmad Hambali. Yang saya ingat nih sebagian sudah mengumpulkan tugas ya. Suharsono Topik, Hendra Irawan, Muhammad Ramadhani, Awang Hermawan, Muhammad Abdurrahman, Adelia Ajizah, Nur Hanifah. Baik, Nur Hanifah ini seperti guru agama Islam saya waktu SD dulu. Baik, sudah ada 25 termasuk saya. Sambil berarti ada 24 orang ya, karena host dari kawan di admin Semik Banjar Baru apakah tidak ada di partisipan. Baik, kita coba lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan saya ingatkan sudah beberapa atau lumayan ya banyak ya yang mengumpulkan tugasnya, walaupun memang sudah disampaikan bahwa batas terakhir pengumpulan tugasnya itu sampai dengan sebelum ujian akhir semester. Tapi akan lebih baik kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus ditunggu atau ditunda sampai nanti menjelang akhir semester ya. Beberapanya sudah saya beri nilai, jadi kalau yang saya balasi emailnya itu berarti sudah saya langsung catat dan beri nilai. Jadi nilainya mungkin mirip dengan cara menilai saya sebelumnya ya. Biasanya saya menilai kalau waktu mengumpulnya di awal-awal itu biasanya nilainya hampir 100 ya, mungkin 90-an gitu. Kemudian nanti akan terus dikurangi atau diturunkan menjelang nanti akhir batas waktu pengumpulannya. Jadi tolong diingatkan atau diingat baik-baik kaitannya dengan nilainya. Ini jangan sampai nanti tiba-tiba, Pak kenapa nilainya kawan saya nilainya 95 misalkan, kenapa saya nilainya hanya 70. Nah itu karena memang waktu mengumpulnya kawannya yang masih di awal-awal seperti ini ya, baru 1 pekan. Kemudian yang bersangkutan mengumpulnya 1 hari atau bahkan sesudah UAS kadang-kadang. Jadi ada kasus itu yang memang mengumpulkannya setelah UAS gitu ya. Karena memang sudah ditagih-tagih, saya tagih ke Prodi menghubungi yang bersangkutan baru dikumpulkan. Baik, saya masuk ke slide dulu ya. Baik, hari ini tanggal 19 Safar kalau tidak salah ingat di penanggalan saya itu tanggal 6 Oktober ya. Kemarin hari ABRI ada siapa nih? Agus Miftah ya. Gus? Agak gelap apa namanya videonya. Baik, hari ini tanggal 6 Oktober kita masuk ke materi pemrograman nih ya. Karena sudah 4 pertemuan itu kita masih membahas teori, tapi tampaknya pun tidak cukup apa namanya teorinya ya. Kalau misalkan kita langsung ke pemrograman atau memprogramnya. Jadi kali ini pun saya masih memperlihatkan dulu teori-teori dasar karena untuk memprogram sebuah robot itu kita perlu beberapa teori dasar, terutama teori dasar fisika atau elektronika ya. Karena kalau misalkan tidak tahu dasar elektronikanya dulu, nanti bingung. Karena robot itu kan kalau yang dijual di pasaran ya, terutama itu biasanya dijualnya kan dalam bentuk part-part gitu. Dalam bentuk bagian-bagian, misalkan sensor sendiri, nanti Arduino sebagai kontrolernya sendiri, drivernya sendiri, lain-lainnya juga dijual terpisah.
Ada juga sih yang sudah dirakit kemudian kita tinggal pakai gitu. Tapi kebanyakan orang ingin mencoba mengerjakan atau merakit sendiri robot itu kalau membeli di pasaran atau di toko online gitu ya. Nah, karenanya pengetahuan tentang bagaimana merakitnya, koneksinya kemana saja, jangan sampai nanti memasang atau menghubungkan power supply atau baterai saja terbalik gitu ya polaritasnya antara positif dengan negatif atau positif dengan ground ya. Itu membuat nanti entah itu si Arduino-nya yang rusak, kalau Arduino-nya sudah dilengkapi dengan eh, protektor sih tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia tanpa protektor itu bisa jadi langsung rusak pada saat pertama kali digunakan. Nah, biasanya kalau human error itu untuk toko-toko online mereka tidak mengakomodasinya. Dalam artian kalau itu garansi, maka kalau disebabkan oleh human error, maka garansinya akan hilang otomatis seperti itu. Baik, masih ingat materi sebelumnya ya di pertemuan pertama itu kita sudah bahas tentang ini ya, apa namanya? Materi apa saja yang akan kita bahas di tiap pertemuannya. Ini sudah ada 4 pertemuan. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima ya. Saya ulangi, yang pertama itu kita sudah membahas jenis-jenis robot, kemudian komponen dasar pembentuknya, termasuk di tugas yang sudah di sebagian rekan-rekan mahasiswa kerjakan juga ada ya di situ ya. Sudah saya jelaskan dan buatkan videonya biar bisa diulang-ulang kalau mau, kalau tidak pun tidak masalah, yang penting ditonton dan dibuat ringkasannya untuk keperluan tugas pribadi atau individual. Kemudian yang pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang sensor dan aktuator. Nah, hari ini kita akan jalankan aktuatornya, tapi sensornya belum karena harus bertahap dulu. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang pengendali ini atau mikrokontrolernya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi memprogram robot berodanya ya. Jadi ada 2 motor DC nanti yang akan kita coba jalankan. Kemudian kita menggunakan juga penggerak, mohon maaf kurang G1, penggerak L298. Bahasa pasarannya biasanya disebut sebagai driver motor gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sebagai penggerak. Nah, kita lihat dulu ya. Saya minimize dulu ini. Karena terhalang oleh. Baik. Sekali lagi apa yang perlu diketahui sebelum kita memprogramnya. Jadi kalau kita memprogram sebuah robot itu kita perlu tahu dulu komponen apa saja yang terhubung kepadanya, kemudian koneksinya seperti apa saja. Nah, itu yang perlu kita tahu dan perlu cermati dan perlu teliti ya. Jadi jangan sampai nanti asal pasang saja kemudian nanti bingung. Atau juga kadang kalau misalkan yang membeli sudah dirakit robotnya gitu ya, diubah sedikit saja ininya, apa namanya, koneksinya terus bingung. Cara ngeceknya gimana itu. Nah, itu dia yang jadi masalah ya. Jadi itu kalau saya dulu di SMK gitu ya, kalau pas ujian itu kan seperti itu. Jadi misalkan TV, kemudian dicabut salah satu komponennya, dibuat longgar gitu, kemudian dicari penyebab apa namanya kesalahan itu. Jadi seperti troubleshooting gitu ya. Nah, di kita itu belum sampai tahap sana. Jadi mohon maaf nih, kadang-kadang kawan-kawan di SMK mungkin ada yang dari SMK Telkom atau dari SMK Elektronika atau dari SMK TKJ gitu ya, atau dari multimedia. Terutama dari TKJ mungkin itu biasanya atau dari elektronika kalau saya dulu itu model ujiannya sampai sedetail itu ya. Jadi misalkan kalau misalkan ini bisa dijadikan ujian gitu ya, robot kemudian dicabut atau diganti saja programnya nanti, terus akhirnya ada yang tidak jalan. Nah, itu disuruh atau diminta mencari tahu kira-kira penyebab tidak jalannya itu programnya ada di mana, di bagian mananya. Nah, itu ya. Jadi coba kita lihat dulu ya sebagai dasar dari sebuah robot itu blok diagramnya seperti apa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aktuator ya, terutama motor DC dan servo juga kalau tidak salah. Tapi hari ini yang kita gunakan adalah motor DC dulu. Kita gunakan 2 motor DC karena paket yang kemarin sudah kita bahas, yang paket yang lumayan murah itu ya. Itu ada 2 motor DC di sana plus 2 roda juga. Jadi kita kemarin sudah bahas apa saja isinya. Nanti saya sampaikan ada yang saya ganti
apa namanya komponennya. Tapi yang saya ganti tidak komponen utama, hanya mengganti baterainya saja. Kemudian yang kedua ada penggerak atau drivernya, yang kebetulan di sini menggunakan yang model chip ya. Di pertemuan berikutnya itu kalau tidak salah nanti dibahas juga yang kaitannya dengan driver motor tapi yang menggunakan relay. Nah, relay itu juga bisa digunakan sebagai driver motor atau penggerak motor. Nanti juga bisa untuk keperluan yang lain, misalkan untuk menyalakan atau mematikan lampu listrik yang 220 gitu ya. Jadi rekan-rekan atau kawan-kawan mahasiswa yang atau juga bimbingan saya itu menggunakan modul relay itu untuk keperluan IoT based penerangan gitu. Jadi penerangan yang berbasis IoT yang bisa dikontrol menggunakan handphone gitu ya. Nah, itu dulu yang digunakan adalah modulnya modul relay. Nah, bukan modul seperti ini ya. Jadi beda fungsinya. Jadi kalau misalkan penggerak yang menggunakan L298 ini khusus untuk motor, tapi nanti kalau yang menggunakan relay itu relaynya sendiri, modul relaynya bisa digunakan untuk keperluan yang lain, bukan hanya motor. Mungkin ada yang menggerakkan pompa kipas angin atau yang menggerakkan tadi lampu ya, terutama banyak lampu. Nah, kami dulu juga sempat menggunakan modul relay ini. Kenapa? Karena memang kalau menggunakan chip itu harganya lumayan mahal ya, terutama kalau untuk motor-motor dengan tegangan yang di atas 12 volt misalkan kemampuannya, dan juga arus yang bisa dilewatkan itu sampai lebih dari 10 ampere. Nah, itu biasanya drivernya mahal. Seingat saya itu harganya mungkin sampai ratusan ribu ya, kalau yang bagus gitu, yang original yang sampai 30 ampere. Saya pernah juga beli dan itu ada di robot yang sudah saya rakit. Mungkin di semester lalu sudah saya perlihatkan itu robotnya, ada driver motor yang cukup spesifikasinya tinggi gitu ya. Barangnya sebenarnya kecil, tidak terlalu besar, tapi memang dia dirancang atau diperuntukkan untuk yang pekerjaan berat ya. Jadi motor-motornya itu tidak motor yang kecil seperti yang kita gunakan hari ini. Baik, itu ada panah 2 berwarna biru, itu panah untuk kontrol ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Dan kita juga punya microcontroller yang kita gunakan di sini. Serinya adalah ATmega 328 ya. Juga ada panah untuk kontrolnya. Kenapa tadi saya balik dari roda dulu? Karena yang kita ingin kendalikan adalah roda. Jadi sebelum roda ada penggerak, dan penggerak itu dikendalikan oleh microcontroller. Jadi tidak bisa langsung microcontroller mengendalikan roda gitu ya atau motor. Jadi harus ada perantaranya dulu. Jadi tadi drivernya tadi sekali lagi bisa berupa modul relay, atau yang lebih umum digunakan adalah motor L298 atau L293 atau yang lainnya. Ada chip lagi yang lebih bagus spesifikasinya. Tapi yang umum adalah ini. Nah, kalau kita menggunakan driver yang berbentuk chip seperti L298 ini, maka nanti untuk menggerakkan roda kanan, roda kiri motornya itu ya, itu tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang berisik gitu ya. Mungkin hanya suara rodanya, hanya motor rodanya aja, roda kanan, roda kiri itu aja. Selain itu tidak ada suara berisik ceklak-cekluk gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan modul relay, itu akan ada suara ceklak-cekluk karena dia akan ada kontak menutup dan membuka di situ. Nantilah ya kita akan bahas. Nah, yang tidak kalah penting adalah di sebuah blok diagram dasar robot beroda ini, kita perlu power supply. Sekali lagi, ini power supply saya beri panah warna hitam gitu ya, untuk membedakan saja untuk antara sinyal kontrol tadi yang berwarna biru dengan power supply. Nah, ini ya. Nah, ini juga. Nah, si penggerak ini atau si driver motor ini juga perlu suplai tegangan ya. Suplai tegangan untuk IC-nya sendiri. Jadi semua perangkat elektronika itu hampir semuanya ya, mungkin bisa dikatakan ya, semuanya menggunakan power ya, daya ini. Jadi tidak bisa dia dioperasikan tanpa daya. Kalau terutama yang sudah menggunakan modul-modul atau chip-chip gitu ya. Tadi termasuk microcontroller juga perlu dana. Nanti berapa tegangan yang diperlukan kita akan lihat ya. Nah, ini juga yang ke motor atau ke roda kanan roda kiri tadi yang ada motor DC-nya, itu juga dia perlu daya ya, perlu tegangan, perlu
supply untuk nanti dia bisa digerakkan ya. Tapi sumber dayanya bukan langsung dari baterai, tapi dari driver motor L298-nya. Jadi tolong diingat, ini blok diagram juga perlu nanti kalau rekan-rekan mahasiswa itu membuat penelitian ya di bab 3-nya, di metodologi atau metode penelitiannya. Maka ini yang paling jarang dibuat biasanya. Jadi yang dibuat malah konteks diagram, jadi agak-agak aneh. Itu penggunaan yang menurut saya sih kurang tepat dalam artian kalau konteks diagram itu kan biasanya digunakan untuk perancangan basis data ya. Tapi kalau misalkan dia merancang atau yang bersangkutan membuat atau merancang bangun alat, robot ataupun sistem minimum gitu ya, menggunakan microcontroller, maka dia perlu membuat ini untuk menunjukkan bahwa komponen ada di situ apa saja, kemudian dia terhubung bagaimana. Nah, seperti ini ya. Nanti ini belum terlalu detail. Coba akan kita lihat yang lebih detail. Dan sekali lagi kita akan lihat yang detailnya seperti apa ya. Nah, ini tadi blok diagramnya. Tadi sengaja saya hilangkan dulu untuk membuat apa ya, untuk ya sekedar memorizing atau mengingat saja. Bagian-bagiannya sudah saya jelaskan tadi. Ada roda, ada driver, ada microcontrollernya, kemudian ada power supply-nya. Sekarang kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, yang kita gunakan untuk microcontrollernya sendiri, tadi belum saya tulis Arduino Uno-nya ya, sengaja karena memang untuk menunjukkan bahwa yang menjadi controller atau pengendalinya adalah microcontroller Atmega 328. Dan itu terpasang di Arduino Uno. Jadi jangan sampai nanti bingung Arduino itu apa, microcontroller itu apa, Atmega itu apa. Bahwa Arduino itu sekedar apa istilahnya ya, saya lupa apa namanya istilahnya. Jadi dia sebagai platform ya istilahnya kalau di bahasa ininya. Di Arduino Uno gitu ya, Arduino. Kemudian ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega dan lain-lain ya. Yang itu dipasang seperti kita bahas sebelumnya ya, dipasang di dalamnya sebuah microcontroller. Bisa jadi lebih dari satu ya. Tapi sementara ini yang kebanyakan dijual di pasaran, sebuah board Arduino itu dipasangi satu atau sebuah chip microcontroller, dan kebanyakan sih mereka menggunakan yang dari Atmel, ada Atmega 168, 328, 2560 dan lain-lain ya. Yang paling banyak atau paling terkenal itu adalah Arduino Uno ini. Tapi saya juga nanti coba perlihatkan yang menggunakan Arduino Nano dan Arduino Mega gitu ya, biar tidak terpaku ke satu model ini saja. Kemudian kita lihat lagi, tegangan yang disuplai untuk microcontroller itu umumnya adalah 5 volt. Jadi tegangan di perangkat digital ya, yang perangkat digital dulu kami belajar sistem digital itu di SMK atau di STM ya kalau dulu namanya, itu selalu menggunakan tegangan 5 volt ini. Jadi tegangannya harus diatur dan diukur dulu menggunakan multimeter atau avometer ya. Baik dulu tidak terlalu banyak multimeter digital, tapi sekarang banyak multimeter digital, tinggal pasang ke baterai atau power supply-nya, kemudian tegangannya itu diubah-ubah gitu ya, ada nanti knobnya untuk mengubah, menurunkan dan menaikkan tegangannya. Nah, biasanya diubah dulu atau disesuaikan dulu tegangannya ke 5 volt, baru dihubungkan ke chip digitalnya. Ada gerbang-gerbang logika ya kalau dulu ya. Nah, sekarang juga masih sama ya. Jadi tegangan 5 volt ini tegangan yang umum sekali digunakan untuk perangkat digital. Nah, termasuk microcontroller juga itu mereka menggunakan daya supply yang tegangannya biasanya 5 volt, walaupun di dalamnya nanti ada lagi kadang-kadang regulator untuk keperluan 3,3 voltnya. Nah, termasuk juga si driver motor L298, chipnya itu juga memerlukan tegangan 5 volt untuk bisa bekerja. Jadi kalau dia tidak diberikan tegangan 298, kita beri sinyal kontrol dari microcontroller, itu tidak akan bisa bekerja gitu ya. Kemudian untuk dia menggerakkan motor nanti, dia juga perlu supply, tergantung ya keperluan supply untuk motornya. Roda kanan roda kirinya tadi apakah 6 volt, apakah 12 volt, apakah 24 volt gitu. Tapi kita sekarang batasi saja dulu sekitar 6 sampai 12 volt gitu ya untuk motornya. Nah, itu juga nanti yang
masuk atau diberikan ke motornya, baik itu 6 sampai 12 volt gitu ya. Ini kita beri keterangan seperti ini untuk menunjukkan bahwa tadi tegangan yang berasal dari baterai itu tidak langsung ke roda kanan, roda kiri, atau motor kanan, motor kiri, tapi melewati driver motor dulu yang L298. Nah, tegangan 6 sampai 12 voltnya disuplai langsung ke drivernya. Nanti drivernya yang akan menyuplai lagi atau mengalirkan lagi ke roda kanan, roda kiri, atau motor kanan, motor kirinya. Baik, itu ya. Nah, mungkin bagi sebagian rekan-rekan merasa itu masih kurang detail ya. Saya pun merasa demikian karena memang kalau kita hanya melihat blok diagram tanpa melihat itu koneksinya kemana. Nah, kita akan lihat dulu ya. Coba kita lihat lagi yang lebih detail ya. Nah, ini yang tadi saya lebih detailkan lagi di sini. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah lihat ya ada ini kurang ke atas nih yang bentar saya tunjuk nih. Nah, ini panahnya ini kurang ke atas yang saya tunjuk ya. Mungkin tadi karena saya ubah dan turunkan, ini juga kurang ke bawah. Tapi nanti kita lihat ada apa di tengah-tengahnya ya. Nah, ternyata sebelum nanti si Arduino Uno atau microcontroller ini mendapat tegangan supply 5 volt ya. Jadi kalau misalkan kita punya sumber tegangan baterai atau adaptor gitu ya, itu biasanya kan tidak bisa langsung 5 volt. Jadi jarang atau hampir tidak ada saya temui di pasaran itu baterai ukurannya langsung 5 volt. Yang ada itu 1,5 volt, 1,2 volt untuk rechargeable baterai atau baterai yang bisa dicas itu, atau 3,7 volt untuk baterai lithium ya, yang ada di handphone atau smartphone, atau juga baterai lithium polimer yang untuk drone. Dan di semester lalu sudah saya perlihatkan dan saya gunakan juga untuk keperluan robot ini, itu 3,7 volt untuk satu selnya. Atau nanti ada lagi baterai sekarang yang hari ini kita gunakan, itu baterai jenis 18650, nanti saya perlihatkan ya. Itu tegangannya juga 3,7 volt, itu adalah baterai lithium ya. Karena memang kita memerlukan tegangan yang di atas itu ya, jadi tegangannya 5 volt, maka kita perlu gunakan yang baterai lebih dari dua ya, lebih dari satu. Kalau tadi baterai lithiumnya 3,7 volt, maka untuk dia bisa menyuplai yang 5 volt, maka kita perlu pasang dua dulu. Pasang dua di sini. Nanti saya perlihatkan di situ ada dua baterai. Akhirnya tegangannya 3,7 ditambah 3,7 sama dengan 7,4 volt ya. Jadi saya tidak gunakan baterai lithium polimer langsung yang 2 sel atau tegangannya 7,4 volt, tapi saya gunakan baterai lithium yang tegangannya 3,7 volt tapi 2 buah di seri gitu ya. Nah, sebelum dia nanti menyuplai tegangan ke microcontroller, maka ada regulator. Jadi tidak semua memang di Arduino board itu ada regulatornya, tapi yang sekarang kita gunakan kebetulan ada regulatornya. Makanya saya sekarang gambarkan di situ bahwa di depan ya, sebelum dia nanti menyuplai ke Arduino Uno-nya itu ada regulator 5 volt. Biasanya bentuknya bentuk chip atau IC gitu ya. Jadi tegangan yang 7,4 volt ini masuk ke regulator, kemudian dia akan nanti diturunkan tegangannya menjadi 5 volt. Biasanya menjadi 5,1 atau 5,08 atau 5,05 gitu ya. Biasanya tegangannya kurang lebih demikian yang keluar dari regulator 5 voltnya. Nah, begitu pula yang masuk ke driver. Jadi tegangan 7,4 volt tadi itu biasanya juga perlu diregulasi atau diturunkan dulu. Jadi ada juga kalau yang sekarang yang kita gunakan nih ya, saya tunjukkan begini. Ini tadi saya ulangi. Ini baterainya nih. Ini baterainya nih. Ini kalau yang punya atau biasa merokok elektronik, bisa jadi ini adalah baterai yang biasa digunakan juga. Baterai seri 18650 ya. Atau baterai center SWOT kata-kata orang-orang itu. Ini tegangannya 3,7 volt. Beda dengan baterai yang biasa ya, yang tipe AA atau A3 itu tegangannya kan hanya 1,5 volt. Ini tegangannya 3,7 volt. Karena memang ini tipenya adalah lithium ya, kalau tidak salah ingat. Nah, ini ada dua baterai di sini yang di seri, kemudian kalau 3,7 tadi dikali 2 sama dengan 7,4. Nah, di driver motornya ini sudah ada juga
regulatornya nih ada, saya tunjuk nih. Ini ada chipnya di sini. Kalau yang ini adalah chip ini ya, ini chip driver L298-nya di tengahnya sini, di dalamnya sini. Ini ada regulator bukan regulator 7805 kalau tidak salah ya. Carinya itu regulator 5 voltnya. Nah, itu ya, jadi itu tadi untuk regulator 5 voltnya. Nah, kemudian karena kita menggunakan baterai yang 7,4 volt, nanti di supply-nya ke roda dan atau ke motor kanan ke motor kiri itu juga nanti tegangannya kurang lebih 7,4 volt ya. Kemudian nih tadi ini saya sudah sampaikan ada sinyal kontrol di situ dari microcontroller ke driver atau penggerak L298-nya. Sedangkan ke L298 nanti kontrolnya berupa arah dan kecepatan ya. Arah itu arah putaran motornya nanti mau ke searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, termasuk juga nanti kecepatannya mau berapa RPM-nya. Nanti ada kita setting untuk kecepatannya berapa yang diinginkan. Kalau misalkan kecepatannya 0 maka dia akan berhenti gitu ya. Itu nanti juga akan kita bahas. Nah, ini tadi CW itu counter clockwise ya, mohon maaf. Clockwise atau searah jarum jam, sedangkan CCW itu counter clockwise gitu ya, atau berlawanan dengan jarum jam. RPM itu nanti tadi kecepatannya berapa arahnya ini RPM. Kemudian ini juga sama, roda kiri juga bisa berlawanan atau bisa searah jarum jam, dan nanti kecepatan putarannya kita juga bisa berikan. Nah, yang juga saya tambahkan di situ adalah bahwa untuk nanti dia bisa diprogram, kita memerlukan laptop di situ. Ini saya beri warna oranye atau kuning gitu ya. Karena ini untuk membedakan ini adalah keperluan nanti kita memprogram si Arduino-nya menggunakan laptop atau PC gitu. Nah, saya kira sebagian rekan-rekan sudah paham, yang terutama yang mengambil mata kuliah microcontroller atau mengambil mata kuliah yang sama di semester yang lalu. Baik, sampai sini dulu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Surya? Ini saya tulisi mungkin sudah mulai pusing ya. Atau bisa jadi penjelasannya yang sudah terlalu menjelimet ya. Tapi saya sudah mencoba untuk menjelaskannya perlahan dari blok diagram yang paling sederhana, kemudian kita detailkan, kemudian kita tambahkan detail lagi ya. Nah, saya sih berharapnya yang di bawah ini ya tidak pusing, tidak tambah pusing, tapi lebih paham jadinya. Jadi tidak oh begitu ternyata robot itu tidak serta-merta langsung jadi, itu tidak ada yang dihubungkan gitu. Karena kebanyakan sih ini termasuk juga bimbingan saya, mohon maaf ini membuat alat atau membuat sistem itu untuk keperluan skripsinya itu tidak dikerjakan oleh dia sendiri, tapi orang lain yang mengerjakan itu yang saya mungkin sudah sempat juga saya sampaikan di semester lalu ya. Itu yang paling miris di SIMIK Banjarbaru pada setahun lebih terakhir saya ada di sini. Itu saya kira yang paling miris. Nah, harapan saya yang kawan-kawan yang sudah mengambil mata kuliah microcontroller terutama di kelas saya dan yang juga nanti mengambil pemrograman robotika di semester lalu atau di semester ini itu jangan nanti setelah melakukan penelitian meminta orang lain untuk mengerjakan alatnya gitu ya. Sudah dibahas panjang lebar di perkuliahan 1 semester misalkan atau bahkan 2 semester, itu masa orang lain lagi yang disuruh mengerjakan. Nanti biayanya mahal sampai 5 sampai 10 juta. Nah, itu kan sayang kan uangnya kan. Mending bikin usaha setelah lulus misalkan gitu ya. Itu akan lebih baik. Tapi kalau memang ternyata ingin memberikan rezeki ke orang lain sih tidak masalah sih. Itu memang rezekinya yang mengerjakan gitu ya. Tapi harapan saya sih biar saya tidak tambah sedih, jangan memberikan atau meminta orang lain untuk mengerjakan nanti alat atau perangkatnya atau sistemnya gitu ya. Jadi bikin saja sendiri. Nanti kalau tidak paham tanya ke saya ya. Jangan orang lain yang disuruh. Nanti kalau pada saat ujian itu ketahuan sekali gitu. Yang mana yang betul-betul mengerjakan sendiri, yang mana yang meminta bantuan orang lain, yang mana yang istilahnya mengupah orang lain untuk mengerjakan perangkatnya itu ya. Jadi ada yang dia tidak bisa paham gitu. Bahkan tidak paham sama sekali. Baik, saya sampaikan ini karena memang ada beberapa bimbingan saya yang seperti itu. Jadi saya tidak
tidak asal berbicara gitu ya. Ada fakta, ada bukti realnya. Baik, sekali lagi mudah-mudahan tadi sudah bisa lebih paham ya. Jadi tolong di interupsi saja saya kalau memang ada yang tidak paham, si Aguska atau si Surya atau yang lain ya. Jadi yang mengambil mata kuliah ini tampaknya juga ada sebagian yang mengambil mata kuliah saya yang di hari Kamis gitu ya. Saya lihat ternyata ini juga ada di kelas saya yang satunya. Baik, tadi kita sudah membahas detail ya. Tampaknya mungkin sebagian sekali lagi ini masih kurang detail Pak. Saya tidak tahu ini tuh koneksinya ke pin mana saja. Baik, kita coba detailkan lagi. Untuk yang dari PC atau dari laptop ke Arduino Uno kita menggunakan ini. Ini saya cabut ya. Mungkin sebagian kebetulan sudah saya bahas di sebelumnya. Ini kabel USB seperti yang kita gunakan di printer ya. Ini USB Type A kalau tidak salah. Kemudian ada lagi ujung satunya yang ini yang Type B. Ini saya bingung kalau di kamera nih kebalik-balik ininya. Ini Type B ya kalau tidak salah. Jadi ini yang sama seperti halnya kabel kita ke printer. Ini yang ke Arduino Uno-nya. Kemudian ini yang ke laptop ya. Jadi ke port USB laptopnya. Jadi USB port yang kita gunakan. Jadi itu dulu perlahan ya kita, terutama kawan-kawan yang belum pernah sama sekali memegang Arduino atau belum pernah sama sekali memprogram ini, itu perlu saya kira pengetahuan dasar seperti ini ya. Jadi mungkin ada yang bergumam di dalam hatinya kenapa pemrogramannya belum dibahas sama sekali, karena memang pengetahuan untuk ke arah pemrograman itu kita perlu bahas dan perlu saya sampaikan dulu. Jangan sampai nanti pas memprogram, pas ketemu alatnya langsung itu bingung. Ini yang diprogram seperti apa, menancapkannya kemana, nanti masang drivernya bagaimana. Nah, karena sebagian besar sudah mengambil mata kuliah mikrokontroler dan juga pemrograman robotika di semester yang lalu, saya tidak akan membahas lebih detail lagi bagaimana menginstalasi Arduino IDE-nya di laptop atau di PC gitu ya. Nanti silakan cari sendiri atau buka lagi video-video yang sudah saya unggah ke channel YouTube saya itu. Jadi saya tidak akan bahas lebih detail lagi di sini. Saya anggap sudah paham semuanya cara instalasi juga ya. Nah, di proses pemrograman ini di antara laptop dan si mikrokontrolernya atau si Arduino-nya dia menggunakan nanti digital port 0 dan digital port 1. Karenanya untuk keperluan pemrograman atau untuk keperluan kontrol dari mikrokontroler ke ke drivernya itu saya atau kita tidak menggunakan yang port digital 0 dan port digital 1 atau digital port 0 dan digital port 1. Itu kita lewati yang dua itu ya. Itu biar tidak mengganggu pada saat dia nanti memprogram dari PC atau mendownloadkan programnya dari laptop ke mikrokontrolernya atau ke Arduino-nya. Itu yang paling umum sih biasanya saya tidak menggunakan dua port itu. Otomatis 14 port digital yang ada di Arduino-nya akan terpakai dua itu. Jadi yang tersisa hanya 12 port ya nanti. Ada 12 pin gitu ya. Baik, apalagi yang lebih detail di sini. Nah, ini kalau di si Arduino-nya maka nanti ada yang namanya power pot gitu ya atau colokan untuk powernya. Ini yang saya pasang ini. Nih. Yang saya pegang ini adalah power pot-nya ini. Sudah terpasang di sini. Kemudian bisa juga kalau menggunakan sensor shield gitu ya, itu bisa dipasang di sini. Dan kebetulan saya punya konektor ini. Nah, di paketan yang kemarin itu power konektornya ini yang tidak ada. Nanti bisa menggunakan di sini ya, pin di sini atau port power yang ada di sensor shield-nya di situ. Nanti yang saya gambarkan di slide juga adalah yang menggunakan itu koneksi di sensor shield-nya. Tapi namanya sama power pot di situ ya. Nah, kemudian untuk kontrolnya sendiri, sekali lagi tidak kita gunakan digital port 1 dan digital port 0, tapi kita akan gunakan pin yang lain ya. Kita mulai dari digital port, saya singkat DP itu ya. DP itu digital port 4, 5, dan 6. Itu adalah untuk keperluan nanti memberikan perintah arah ya, arah putaran ke motor ya.
Jadi ke driver, dari microcontroller ke driver dan ke motor. Nah, jadi itu nanti ada pin in A1, in A2, in B1 dan in B2. A1, A2 itu adalah untuk motor 1 atau motor kanan gitu ya. Bisa nanti terbalik motor kanan motor kirinya tidak masalah. Tapi yang pasti itu motor pertama A1, A2, kemudian motor kedua B1, B2. Kan kita sudah sampaikan bahwa L298 ini punya 2 channel ya. Jadi untuk motor 1 dan motor 2. Sebentar saya lihat jam. Jangan sampai nanti kelewat. Sekarang jam 8.35 ya. Sih ada waktu cukup banyak. Nah, untuk koneksi ke motornya sendiri itu nanti ada di sini ya. Wah, saya perlihatkan saja. Nih. Ini di L298-nya nanti ada koneksi plus minus untuk motor 1 gitu ya. Kemudian satu lagi ini plus minus untuk motor 2. Jadi dia kiri dan kanan gitu ya. Tepat ini. Nah, ini yang saya tunjuk. Jadi koneksi ke motornya menggunakan pin sini. Jadi pin plus minus motor 1 dan plus minus motor 2. Dan biasanya di motor DC-nya itu ada juga sebagian, ini kebetulan yang saya pegang motor DC-nya tidak menyertakan positif negatifnya ya, atau plus minus dari, ini gambarnya harus ini di bawah sini ya. Sebenarnya ada positif negatifnya harusnya. Tapi yang ini tidak terlihat. Ya nanti kita anggap saja itu positif untuk motor DC yang kita gunakan gitu ya, tapi harus konsisten. Jadi dalam artian pada saat kita sudah menganggap itu positif dan satunya negatif, maka untuk motor yang sebelahnya juga harus sama posisinya itu biar tidak nanti bingung gitu ya. Jadi kita harus konsistenkan dulu antara plus minus motor DC-nya ya. Nah, sebagian lagi biasanya kalau yang biasa main Tamiya itu kan ada warna merah, ada warna hitamnya di motor DC-nya itu. Nah, ini kebetulan motornya motor Tamiya, tapi yang sudah dilengkapi dengan gearbox. Jadi dia kekuatan untuk memutar rodanya itu lebih besar daripada sekedar langsung dari motor ke roda ya. Nah, seperti Tamiya pun kan ada gear transfernya ya. Jadi dari motor nanti ada gearnya lagi, ada 2 atau 3 gitu. Kemudian baru ke roda belakang biasanya yang tidak menggunakan 4-wheel drive ya, atau 4WD. Baik, itu tadi untuk yang lebih detailnya lagi ya. Nah, ini dia nih. Mari kita lihat ke modul aslinya. Jadi baik, sampai sini dulu mungkin ada yang mau dibahas. Saya lihat dulu ya. Ada siapa saja rekan-rekan kita yang ada di kelas hari ini. Saufi, Maulana, Ayub, Anwar, Primuzar, Muslim, Surya. Surya, saya yang kenal Surya, jadi Surya yang saya sapa. Surya. Iya, Pak. Apa kabar Surya? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, mungkin ada yang mau dibahas Surya dari apa yang sudah disampaikan. Nggak ada, Pak. Sejauh ini paham. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada rekan yang lain. Helgi mungkin. Helgi atau Halo Pak. Khairunisa. Ya Helgi. Gimana Pak. Helgi? Ada yang masih belum dipahami dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Lumayan dapat aja Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Berarti saya anggap kalau lumayan itu di atas 50% ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Ini ada Khairunisa, ada Anissa ya. Jadi satu vokal, satu backing vokal nih jadinya. Iya. Kalau di Sabian gitu kan ya. Ada vokal utamanya ada. Mana Anissa? Khairunisa? Oh ya, mungkin Iya, sama. Pak. Yang nyaut Khairunisa apa Anissa? Khairunisa. Khairunisa. Sudah bisa dipahami kira-kira apa yang saya tadi sampaikan? Tinggi. Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau sudah mungkin cukup kita menyapa rekan-rekan yang ada di sini ya. Jadi kalau nanti saya unggah ke YouTube itu kan biar tidak terlihat saya berbicara sendiri. Ada respon dari kawan-kawan mahasiswa. Karena ini saya rekam lagi. Jadi saya biar tidak lupa
sebelum jam 8 sudah saya rekam dulu. Baik, kita akan lihat. Nah tadi, oh ini dia. Nah, jadi di Arduino yang saya gunakan mungkin tadi terlihat ya di sebentar. Saya coba perlihatkan lagi ke kamera. Aduh. Bentar. Ini tadi ketekan ininya ya. Ini oke. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini dia. Ini Arduino yang sudah ada di robot ini tuh sudah terpasang dengan sensornya ya. Dengan sensornya ini seperti yang ada di gambar di slide itu. Nah sekarang posisi ini. Jadi Arduino Uno-nya ada di bawahnya. Jadi ditancapkan di Arduino-nya untuk karena kita akan menggunakan motor servo gitu ya dan perangkat yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan Arduino Uno-nya tuh pin-pinnya sangat terbatas. Ini mungkin tadi harusnya gambarnya ini dulu Arduino Uno, kemudian ditambah dengan sensor shield gitu ya. Kemudian dipasang jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi. Kebetulan yang muncul duluan adalah gambar ini. Tapi intinya seperti itu ya. Ini ada Arduino Uno. Jadi Arduino Uno yang kita gunakan ini bukan yang versi original ya. Sekali lagi ini versi cloning. Karenanya dia menggunakan chip yang tidak bisa dicabut pasang. Jadi sekali rusak ini agak sulit memperbaikinya. Saya di kampus dulu itu punya beberapa yang rusak ya. Tapi bukan Arduino Uno. Tapi Arduino Dagu atau D9 kalau tidak salah. Nah, jadi kalau ini dipasang ya di atasnya, kebetulan dia sudah dirancang memang khusus untuk keperluan si Arduino Uno ini. Sensor shield ini versi 5 ya, kalau tidak salah itu tulisannya. Sensor shield versi 5. Jadi nanti motornya bisa kita pasang di sini, motor servo ya. Ada kalau mau dipasang semuanya ada 14, tapi sekali lagi pin 0 dan pin 1 itu tidak kita gunakan karena dia terhubung ke laptop nantinya. Jadi biar tidak terganggu, laptopnya juga biar tidak terganggu, plus saat melakukan pemrograman, maka kita tidak hubungkan atau tidak kita pakai pin 0 dan pin 1 ini. Nah di sini ada jalur untuk ground, kemudian jalur untuk PCC-nya, di sini V lambangnya ya, kemudian S ini untuk signal. Nah yang kalau kita tidak menggunakan sensor shield, maka jalur yang ground satu baris ini dan jalur V tegangan ini ya, tegangan positif yang satu baris ini juga tidak ada di Arduino Uno-nya ya. Jadi dia hanya 1 atau 2 saja pinnya untuk keperluan tegangan 5 voltnya dan 1 atau 2 pin saja untuk keperluan groundnya. Nah, kalau misalkan nanti yang kita gunakan banyak gitu ya motornya, maka kita perlu sensor shield ini. Nah di paketannya kemarin ini sudah ada. Kita sudah lumayan terbantu dengan sensor shield ini, tidak perlu kita beli lagi gitu ya. Baik, kita teruskan itu tadi barang aslinya. Nah, sekarang kita coba lihat detail dari, kalau tadi kan blok diagramnya kan ada motor DC, roda kanan, roda kiri. Nah, sekarang ini adalah bentuk aslinya ya. Jadi kalau misalkan dilihat, kenapa saya mengawalinya dari belakang sama seperti tadi. Untuk menunjukkan saja bahwa yang dikendalikan atau sebagai aktuatornya adalah ini motor DC-nya dan rodanya, roda kanan, roda kiri ya. Kemudian di sini ada driver motornya ini yang L298 tadi itu susunan pinnya ada di situ. Ini regulatornya tadi yang saya tunjuk nih sekarang itu regulator tegangan 5 voltnya. Ini chip utamanya yang L298-nya. Ini output A, output B ini tadi untuk motor kanan, motor kiri ya. Output A motor kanan misalkan. Kemudian ini output B untuk motor kiri. Ini panahnya juga saya perlihatkan. Jadi nanti dibuka menggunakan obeng minus atau obeng plus di sini ya, dilonggari kemudian kabelnya dipasang dan itu terhubung ke motor DC kanan, motor DC kiri. Nah kebetulan di paketannya itu motor DC DC-nya ini sudah ada kabelnya, sudah disolder, jadi kita tidak langsung hubungkan saja ke pot sini ya, pot untuk output motornya ini, output A, output B. Jadi 2 kabel ke output A, 2 kabel ke output B. Itu kemudian kita lihat lagi di sini ada, sebentar saya ulangi, itu ada namanya A enable dan B enable ya. Itu kalau secara default di papannya atau di boardnya itu langsung diberi konektor. Nah itu terhubungnya nanti ke positif atau negatif ya, nanti kita lihat. Tapi kalau untuk keperluan pemrograman sini
ini saya hubungkan ke nanti pin 3 dan pin 2 dan pin 3. Ini adalah untuk keperluan nanti kecepatan motornya atau istilahnya PWM-nya di situ ya. Pulse width modulation-nya di situ. Nanti kita bisa program berapa kecepatan motor yang kita inginkan ya. Kalau misalkan kecepatannya kita set sama dengan 0, maka dia akan berhenti nanti motornya. Tapi kalau misalkan kita set nanti dia dengan angka tertentu misalkan 50, 100, 150 atau berapa gitu, itu nanti akan membuat putaran motornya berputar sesuai dengan apa yang kita program ya. Tapi dia punya maksimal RPM ya, misalkan maksimalnya 200 RPM. Kalau kita berikan nanti programnya di atas 200 ya, tetap akan berputar semaksimal yang dia bisa kerjakan gitu, atau dia bisa putar. Tidak akan lebih dari itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, untuk enable-nya itu terhubung ke pin 2 dan pin 3 ya. Di sensor shield-nya kurang lebih itu yang terhubung. Ini ke pin 2 dan pin 3 ya. Jadi ingat itu di pin signal ya. Jadi di baris bawah ini, satu baris ini adalah pin signal. Signal itu artinya itu yang terhubung ke digital port. Nanti yang tengah ini untuk tegangan 5 voltnya ya. Nah, karena kita tidak menggunakan itu dulu, sementara ini kita tidak menggunakan motor servo, maka signalnya kita ambil langsung dari sini. Satu pin untuk enable A, satu pin untuk enable B ya. Baik, kita lihat lagi. Kita punya lagi tadi saya ulangi, saya perlihatkan di situ ada input tulisannya ya, di sini di driver motor. Ini input in A, in B tadi ya, ada in A1, in A2, in B1, in B2. Itu untuk motor kanan, motor kiri ya. A misalkan untuk motor kanan, B untuk motor kiri. Nah, ini ada 4 input. Karenanya untuk keperluan arah putaran motor DC-nya ini kita gunakan digital port yang 4, 5, 6, dan 7 di sini ya. Kita deret saja. Jadi dari 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Berarti sudah ada 6 pin yang terpakai ya untuk keperluan kita. 2 pin tadi kita memang tidak gunakan. Nah, kemudian kita juga punya, nih baterainya kebetulan kurang lebih seperti ini. Ini saya belum sempat memoto tadi. Jadi ini saya ambilkan saja dari sumber di internet ya. Nanti saya perlihatkan juga linknya di situ. Ini baterai 18650-nya, baterai 3,7 volt ya, baterai lithium. Nah, saya juga menggunakan saklar ini. Jadi saklar ini memang bawaannya. Nah, kalau tempat baterainya kebetulan saya beli terpisah ya. Karena bawaannya saya perlihatkan, kalau yang lihat di video untuk mengerjakan tugas itu bawaannya adalah untuk baterai box AA ya, 4 kali AA. Jadi baterainya baterai 1,5 volt, kemudian di seri menjadi 6 volt di situ. Nah, saya tidak gunakan baterai itu kenapa? Karena baterainya saya tidak punya lagi baterai yang sudah rusak ya, baterai AA yang bisa dicas atau bisa diisi ulang gitu. Jadi saya beli baterai yang ini. Jadi saya katakan ini baterai rokok elektronik kalau tidak salah, baterai rokok elektronik, baterai senter SWAT atau senter polisi, dan juga untuk robot. Jadi saya lihat di luar sana itu banyak yang menggunakan baterai ini karena memang kapasitasnya cukup besar gitu ya, dan tegangannya yang lumayan. Jadi 3,7 dikali 2, jadi cukup 2 baterai untuk keperluan robot yang kita gunakan ini. Nah, saya gunakan ini si saklar ini juga ada dalam paketannya ya. Jadi tegangan negatifnya di sini kalau lihat, kalau di sini ya tulisannya GND ya. Nah, ini pot untuk powernya di situ ada tulisannya GND. Maka kalau misalkan kita menggunakan kabel warna hitam ya bolehlah kabel warna hitam itu saya langsung berikan panahnya ke sana. Kemudian ada lagi ini untuk keperluan tegangan 5 voltnya atau tegangan bukan 5 volt, 7, voltnya ini sebelum masuk ke sensor shieldnya itu saya beri saklar ya, beri switch namanya rocker switch kalau tidak salah ini. Jadi ini yang memutus dan menghubungkan. Nah, jadi ini untuk keperluan ini kebetulan saya pasang di bawah ya. Coba saya perlihatkan di kamera, ini ada di bawah sini. Ini dia nih. Jadi kalau misalkan kita hidupkan gitu ya, nah ini kebetulan berputar ini. Sudah ada programnya. Nanti kita lihat ya, ini sebuah berputar. Jadi saya mematikan menghidupkannya di sini. Jadi biar tidak cabut pasang baterai atau tidak cabut pasang kabel. Jadi kita cukup menggunakan ini. Jadi di paketannya itu sudah ada ya.
Ini sumbernya sudah saya perlihatkan biar kita tidak terkena plagiarisme ya, asal comot nanti punya orang di internet. Nah, saya ingatkan juga nanti itu juga termasuk bimbingan saya di naskah proposal atau naskah skripsinya. Setiap gambar yang diambil dari punya orang lain, bukan dari foto dia sendiri, itu harus disertakan sumbernya dari mana. Nah, kebanyakan kan mahasiswa kan langsung comot, langsung paste di laporannya, tidak menyertakan sumbernya. Jadi semuanya saya minta sumbernya mana, tolong disertakan di situ. Jadi disitasi gitu ya punya orang. Atau misalkan itu dari apa namanya website seperti ini kan, dari website ini saya ambil atau saya perlihatkan sumbernya. Baik, jam kita sebenarnya sudah habis, tapi sebenarnya kita sedikit lagi ya. Karena kita belum masuk programnya ini, kapan memprogramnya ini pertanyaannya. Coba kita lihat programnya ya sebelum berakhir. Jadi jamnya sebenarnya sudah jam 8.50, tapi kita lihat programnya. Biar tidak penasaran ya. Nah, di Arduino itu kan kita perlu inisialisasi dulu pot itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin langsung juga sebenarnya boleh dan tidak salah, tapi akan lebih baik untuk mendefinisikannya itu. Jadi tadi kan kita sudah perlihatkan ya di blok diagram detailnya tadi. In A1 ada di pot 4, in A2 ada di pot 5, in B1 di pot 6, in B2 di pot 7. Ini untuk pada saat nanti kita memprogram itu tidak perlu lagi kita menunjuk nomor potnya ini ya 4, 5, 6, 7-nya. Jadi cukup nanti kita menunjuk in A1, in A2 atau in B1, in B2 gitu ya. Jadi kita bisa langsung melihat ke spesifikasinya. Tidak menunjuk langsung ke potnya. Nah, kemudian ini enable A dan enable B itu juga saya hubungkan atau kita inisialisasi ke pin 2 dan pin 3. Dan jangan lupa ini di setupnya kita perlu identifikasi atau menginisialisasi bahwa ini nanti pin in A1 tadi yang sudah kita tandai ya. Jadi nanti pin nomor 4, digital port nomor 4 itu sebagai output. Pin digital 5 itu sebagai output. Semuanya sebagai output gitu ya, bukan sebagai input. Nanti kita perlu definisikan itu untuk memastikan bahwa dia difungsikan sebagai output, bukan sebagai input. Artinya dia tidak akan menerima input pada saat dia dijalankan gitu ya. Jadi ini tadi pinnya dari pin 4, 5, 6, 7, 2, dan 3. Kemudian ini sebagai output semua ya. Nanti bisa dilihat lagi ya materinya ya. Nah, kemudian saya hanya mencobakan 2 saja dulu di sini, program maju dan mundur ya. Nanti dilihat ya. Kalau maju itu ternyata pada saat si in A, in B-nya itu diberi logika ini ya, itu nanti berputarnya kemana? Ke arah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, ini untuk nanti bukan tugas sih. Nah, sudah dilihat saja nanti videonya gitu ya. Kalau untuk maju itu berlawanan atau searah jarum jam. Ini sebenarnya pertanyaan ini kadang-kadang saya tanyakan lagi di ujian ya seperti semester lalu itu. Banyak juga yang bingung. Nah, kalau memang bingung nanti silakan dilihat lagi ini ya. Nah, ini low ada high. Jadi kalau misalkan tadi in B1, in B2-nya low dan high gitu ya. Itu nanti akan berputar ke arah mana? Berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Nanti kita lihat ya. Itu untuk enable-nya kebetulan di sini saya beri dulu 150 untuk kecepatan putarnya. Sebenarnya nilainya itu tidak mutlak itu ya, bisa nanti diganti-ganti. Intinya kalau dia 0 nanti akan menghentikan motornya. Ini juga untuk mundurnya. Ini karena sudah saya coba, jadi sudah saya beri keterangan ini untuk prosedur mundur gitu ya. Ini untuk prosedur maju. Untuk prosedur maju B1 B2-nya low high. Nah, untuk mundur B1 B2-nya high low gitu, sebaliknya ya. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ini tidak kelihatan. Saya pinggirkan dulu. Nah, tadi untuk maju lagi sama. Ini deh. Ini untuk berhenti itu kita perlu memberikan, jadi nanti dibedakan ya, ada digital write, ada analog write. Jadi kalau di di pemrograman robotika di semester lalu kan sudah saya juga perlihatkan kalau tidak salah. Kemudian di microcontroller juga sudah disinggung, tapi tampaknya tidak dipraktekkan untuk analog write-nya. Nah, ini baru analog write kita bisa praktekkan jadi ya. Analog write untuk keperluan ini pemberian
kecepatan putar gitu ya ke arah motornya. Bukan ke motor DC dan motor kanan kirinya. Nah, untuk berhenti tadi sekali lagi analog write-nya enable A-nya sama dengan 0 dan enable-nya sama dengan 0. Ini yang sudah menggunakan parameter ya analog write. Jadi enable A, enable B. Sebenarnya enable A, enable B ini kan ada di pin 2 dan pin 3 tadi ya. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan langsung nama pin atau nomor pinnya, kita menggunakan enable A, enable B. Baik, saya agak cepat karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Nah, di point loop-nya kita tinggal panggil tadi ya. Ini maju, kemudian kita delay sebesar 3000 milisecond atau 3 detik ya. Ingat kalau tanpa satuan delay-nya itu dalam milisecond. Jadi kalau misalkan ini 3000 maka 3000 milisecond. 2000 milisecond. Jadi majunya selama 3 detik, kemudian kita hentikan selama 2 detik, kemudian mundur lagi selama 3 detik dan berhenti lagi selama 2 detik. Nah, ini adalah program utamanya ya. Jadi untuk keperluan menjalankan motor DC-nya. Mungkin bagi sebagian merasa ini sudah mulai rumit ya. Belum lagi nanti ke sensor dan lain-lain. Tapi saya sampaikan kalau untuk yang program hari ini itu kan program yang sederhana ya. Mudah-mudahan nanti bisa diulangi lagi, dilihat kembali materinya sambil dipahami. Dan sekarang kita coba lihat ya. Ini sekarang saya lepas saja kabel USB-nya, sudah saya program sebenarnya. Nanti video pemrogramnya saya buatkan tersendiri saja ya, biar enak melihatnya. Kalau ini kan langsung di sini nanti ada delay segala macam. Baik, ini sudah saya program. Ini posisi saklarnya masih off. Kalau saya hidupkan ini ya di belakang, saya mundur dikit ya. Karena tarang mic. Nah, ini kebetulan posisi majunya ada di sini ya. Posisi depannya ada yang ini, posisi depan yang ada lengkungan ini. Maaf. Yang ada lengkungan ini adalah bagian depannya. Jadi saya anggap bagian depannya ada di sini. Yang ada lengkungan. Kalau misalkan saya matikan lagi, nih ya. Saya matikan lagi. Ini bagian depan yang di bawah ini ya. Saya matikan, sekarang saya hidupkan. Nah, dia sekarang berputar ke depan untuk membuatnya maju, berhenti, kemudian mundur 3 detik tadi ya. Kemudian maju lagi karena ini ada di loop, jadi dia akan terus menerus selama powernya dihidupkan ya. Baik, ini adalah tadi contoh dari hasil pemrogramannya, sudah bisa dilihat sama-sama tadi ya. Nah, ini tadi contohnya. Baik, karena waktunya yang sudah habis ya, saya harus masuk ke kelas yang lain, jadi mohon maaf waktu diskusinya kita tidak bisa teruskan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat email ya, atau lewat pesan di LMS. Nanti materinya saya unggah ke sana. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan sehat walafiat, sehat kemudian panjang umur, kita bisa bertemu lagi di pertemuan pekan depan. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.